Halo, selamat siang. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah evidence based pada neonatus, bayi dan balita. Untuk pertemuan di minggu ini kita masih via video yang ada di YouTube, tapi nanti di minggu depan akan ada tugas tentang neonatus untuk bisa dipresentasikan mengenai tugas di PPT. Evidence based. Apa sih evidence based itu? Evidence based medicine atau EBM adalah proses yang digunakan secara sistematik untuk melakukan evaluasi, menemukan, menelaah, atau mereview dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai dasar dari pengambilan keputusan klinik. Dan EBM adalah suatu pendekatan medik yang didasarkan pada bukti ilmiah untuk kepentingan pelayanan kesehatan penderita. Untuk EBM sendiri biasanya memadukan antara kemampuan penelitian dan pengalaman klinik sehingga menjadi bukti ilmiah. Secara ringkas, banyak sekali alasannya untuk bisa kita harus melakukan EBM. Yang pertama, tentunya informasi itu harus update karena entah itu dari diagnosis, prognosis, terapi, pencegahan, promotif, maupun rehabilitatif. Kemudian, hal-hal yang bersifat mengenai informasi tradisional biasanya sudah tidak adekuat dan justru keliru seperti itu. Jadi mungkin dulu ketika misalnya pemotongan tali pusat seperti itu ya, kita harus menggunakan betadin, kapas, atau hal yang lain, tapi sekarang dibiarkan kering. Itu tentunya sesuai dengan evidence base terbaru. Yang kedua, ketika bertambahnya pengalaman klinik seseorang, maka kemampuan ataupun keterampilan untuk mendiagnosis itu akan meningkat. Kemudian dan sekarang juga jumlah pasien semakin meningkat sehingga waktu yang diperlukan untuk pelayanan juga semakin banyak. Sehingga kadang untuk mengupdate ilmu itu atau disebut juga membaca jurnal biasanya sangat kurang. Secara ringkas, evidence based merupakan keterpaduan antara satu based research evidence, artinya adalah bukti tentang studi yang dilakukan yang sangat terpercaya, terutama biasanya di RCT. RCT itu randomized double blind control clinical trial. Kemudian clinical expertise biasanya menjabarkan EBM yang disesuaikan untuk keterampilan klinis, misalnya pertolongan persalinan. Untuk patient values biasanya adalah adanya nilai-nilai yang diharapkan yang diterima oleh pasien sehingga akan terus terupdate secara berkesinambungan dan selalu akan ada peningkatan mutu. Karena evidence based merupakan pendekatan ilmiah, maka dasar ilmiah penelitian juga harus diuji kebenarannya, sehingga bisa digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa contoh, nanti silakan untuk bisa diperhatikan untuk pengerjaan tugas di Asuhan Kebidanan Neonatus. Saya berikan contoh yang pertama tentang pengaruh berat badan lahir rendah terhadap kejadian Icterus neonatorum. Kemudian perawatan perianal dengan baby oil untuk menurunkan kejadian diaper dermatitis. Kemudian juga faktor yang berhubungan dengan pemberian imunisasi lengkap. Juga tentang stunting dan yang terakhir tentang madu. Yang pertama, pengaruh berat badan lahir rendah terhadap Icterus. Di situ memang BBLR itu pencetus resiko semua kematian neonatal dan biasanya juga mengakibatkan terjadinya kelainan Icterus neonatorum. Dan di sini juga dipaparkan bahwa Icterus neonatorum adalah kondisi Icterus yang terdapat pada bayi saat lahir, sehingga di situ ada Icterus fisiologis, patologis, kemudian current Icterus, kemudian Icterus hemolitik, dan Icterus obstruktif. Yang kedua, perawatan perianal dengan baby oil untuk menurunkan kejadian diaper. Jadi kebanyakan ketika neonatus di rumah sakit biasanya memang ada dermatitis dan terutama disebabkan oleh diaper rash seperti itu ya. Sehingga di situ
Diaper dermatitis bisa disebabkan oleh paparan urin, kemudian feses, dan tekanan maupun gesekan diaper yang terus-menerus. Ketika adanya tadi sudah basah, kemudian juga ada gesekan terus-menerus, maka memudahkan kulit untuk adanya gesekan sehingga iritasi. Dan di situ perawatannya bisa menggunakan dengan baby oil sehingga menurunkan kejadian diaper dermatitis. Di jurnal disebutkan bahwa neonatus yang menggunakan baby oil tidak mengalami ruam popok atau diaper daripada neonatus yang hanya menggunakan air karena kulitnya akan terjaga kering, kemudian juga normal ya, permeabilitas kulitnya juga normal seperti itu. Yang selanjutnya jurnal tentang kejadian stunting. Sekarang marak ya stuntingnya sehingga perlu segera ada intervensi. Dampaknya juga sangat signifikan terhadap bayi tersebut sehingga perlu adanya segera intervensi. Untuk distribusinya, faktor-faktornya sebagian besar ibu memiliki pengetahuan baik dan sebagian besar keluarga pada tingkat pendapatan di atas garis kemiskinan. Kemudian di situ disebutkan di jurnal bahwa imunisasi lengkap dan kemudian ada hubungan yang bermakna antara asupan energi, asupan protein, riwayat penyakit infeksi, berat badan lahir, dan status pemberian ASI, status kelengkapan imunisasi, pendidikan ibu, kemudian tingkat pendapatan keluarga, dan jumlah anggota rumah tangga terhadap tingkat asupan energi, durasi sakit, berat badan lahir, dan tingkat pendidikan ibu pada kejadian stunting. Untuk faktor yang berhubungan dengan pemberian imunisasi lengkap, di sini banyak sekali faktornya karena kadang cakupan imunisasi juga tidak sesuai dengan targetnya. Di target Renstra itu harusnya 88,88%. Di sini tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan pemberian imunisasi dasar lengkap. Karena rata-rata ibu sudah mendapatkan pendidikan tinggi. Variabel yang tidak mempunyai hubungan bermakna dengan pemberian imunisasi adalah adanya pendidikan orang tua, pekerjaan, pelayanan imunisasi, dan hambatan orang tua. Sedangkan variabel pengetahuan, sikap, motivasi orang tua, dan informasi imunisasi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pemberian dasar imunisasi lengkap. Kemudian selanjutnya ada pengaruh madu pada frekuensi batuk dan nafas. Di sini madu di penelitian tersebut ternyata bisa meredakan batuk, yaitu madu dan air jeruk nipis untuk anak di atas usia 1 tahun. Jadi balita pneumonia yang ada batuk, nafas cepat maupun bronki biasanya bisa dialternatif dengan pemberian madu. Ternyata bisa menurunkan frekuensi batuknya karena rasa manis madu itu menyebabkan refleks pengeluaran air liur meningkat sehingga sekresi lendir jalan nafas dengan melumasi jalan nafas dan menyingkirkan pemicu yang menyebabkan keringnya jalan nafas. Pemberian madu pada balita pneumonia juga berpengaruh terhadap penurunan frekuensi nafas cepat. Madu banyak khasiatnya, antara lain bisa antimikroba, antiinflamasi, dan antibodi. Dan di situ madu bisa menghilangkan ronki karena efek antimikroba dan antiinflamasi yang menghambat perluasan radang madu yang mengakibatkan produksi mukus berkurang sehingga hilang pada saat auskultasi tidak terdengar lagi. Untuk tugas di minggu berikutnya ada menelaah 1 jurnal tentang neonatus bayi dan balita dan dikumpulkan berupa PPT seperti yang ada di contoh, dikumpulkan di G-Drive di H-1 dan silakan dipresentasikan di minggu depan, maksimal 5 slide, waktunya presentasi maksimal 5 menit. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.